Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Jenius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Jenius. Tentunya kita akan belajar matematika dengan Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi notasi sigma ya. Tapi di sini khusus tentang sifat-sifat notasi sigma. Nah, untuk apa sih kita mempelajari sifat-sifat notasi sigma? Begini adik-adik, sifat-sifat notasi sigma ini itu sangat berguna ketika adik-adik menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi sigma. Misalkan ada soal ini, sigma dari K3 sampai 15 untuk K kuadrat misalkan. Tentukanlah nilainya. Nah, untuk menentukan nilainya akan rumit ya, akan mendapatkan kesulitan buat kita gitu. Kenapa? Karena kayak terlalu besar. Karena di sini fungsinya K kuadrat, 15 kuadrat kan nanti dijumlahin, kebayang nggak? Bayang ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus umum notasi sigma yang di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, di sini kita lihat batasnya itu dari 3 sampai 15, sedangkan di rumus umum itu batasnya harus dari 1. Nah, di sini kita akan di sini sangat diperlukan sifat-sifat notasi sigma untuk mengubah batasnya yang awalnya 3 jadi 1. Bagaimana sih? Yuk coba kita tuliskan dulu sifat-sifat notasi sigmanya dulu ya. Oke. Nah, sifat-sifat yang pertama itu definisi notasi sigma itu sendiri. Kalau misalkan sigma I-nya itu 1 sampai N untuk AI, berarti kan kalau ini gampang ya. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 sampai tambah AN kan gitu. Nah, yang kedua, kalau sigmanya itu dari I1 sampai N untuk suatu konstanta. Nah, bagaimana untuk suatu konstanta itu artinya itu sama dengan N dikali konstanta itu. C itu adalah konstanta ya. C konstanta. Nah, sifat yang ketiga, jika ada sigma I 1 sampai N untuk C dikali AI, nah, jadi suatu fungsi dikali dengan konstanta, itu bisa konstantanya dikeluarkan. Nah, seperti ini ya, AI. Ini C ini adalah konstanta ya. Nah, terus selanjutnya yang keempat, sigma, bagaimana kalau fungsinya itu ada operasinya. Jadi kayak di sini AI tambah BI gitu. Berarti kan kalau gini kurang juga ya. Berarti kalau gini artinya sama aja dengan sigma I 1 sampai N untuk AI ditambah atau dikurang sigma I 1 sampai N untuk BI. Seperti itu. Nah, sifat yang selanjutnya nomor 5, bagaimana kalau AI plus minus BI dikuadratkan. Nah, kalau gini kita harus jabarkan dulu kuadratnya, bentuk kuadratnya itu jadi apa? AI kuadrat, kemudian 2 dikali AI dikali plus minus BI, plus minus 2 AI BI, kemudian plus minus dikuadratkan kan tetap plus ya, jadi plus BI kuadrat. Nah, kalau ini kita menggunakan sifat yang keempat. Jadi I sama dengan 1 sampai N untuk AI kuadrat plus minus sigma I 1 sampai N untuk, di sini kan 2 AI BI, menggunakan sifat yang ketiga. Berarti 2 ini bisa dikeluarkan. 2 sigma AI BI untuk I 1 sampai N ditambah sigma BI kuadrat untuk I 1 sampai N. Itu sifat yang kelima. Nah, sifat yang keenam itu ada sigma dari I N sampai N ya. Kalau batasnya N sampai N kalau dari suatu fungsi AI itu pasti hasilnya 0. Nah, yang ketujuh ada sigma dari I1 sampai N ya, kemudian AI ya, ditambah dengan sigma
plus 1, lanjutan dari n ini sampai m untuk fungsi AI, maka ini artinya sama aja dengan sigma I1 sampai m. Jadi ini tuh nyambung kan ya. Nah, sampai m untuk fungsi AI. Nah, yang terakhir, sifat yang terakhir, jika sigma I sama dengan sama dengan m ya, m sampai n atau n sampai m deh, n sampai m AI. Nah, itu sama aja dengan kalau misalkan kita indeks yang di bawahnya nih, kayak tadi deh, kan 3 nih di sini. Kita ingin mengubah batasnya menjadi 1, berarti kita harus menguranginya dengan 2 biar dia sama dengan 1. Nah, ini menggunakan sifat yang 8. Jadi artinya sama aja dengan I n jika dikurang 1 bilangan p. Nah, 1 bilangan p sampai m kan gitu ya untuk AI. Nah, di sini kalau dikurang p di batas atas juga harus dikurang p, tapi di indeks di fungsinya itu ditambah dengan p gitu. Nah, kemudian sama aja dengan I untuk n ditambah p, kalau ditambah berarti batas atasnya ditambah p AI, tapi indeksnya dikurang dengan p. Dengan catatan apa? N-nya lebih kecil dari p, lebih kecil dari n. Jadi p itu berada antara n dan m. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya sifat-sifat notasi sigma ini digunakan dalam bentuk soal-soal yang berkaitan dengan notasi sigma. Coba kita selesaikan beberapa contoh soal terkait notasi sigma. Oke? Oke, baiklah, untuk contoh soal yang pertama, sigma dari 3 untuk K-nya 3 sampai 2009 itu bagaimana? Kan kalau ini dikaitkan sama sifat-sifat kan yang lebih dekat itu adalah yang nomor 2 kan ya. Cuma kita ingat di sini, lihat batas bawahnya itu 1 sampai n, tapi di sini batas bawahnya 3. Jadi kita ubah dulu si 3-nya itu batas bawahnya 3 menjadi 1. Bagaimana? Berarti 3 dikurang berapa sih hasilnya 1? Dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian yang ini juga harus dikurang dengan 2 menggunakan yang sifat yang ini. Nah, indeksnya itu tambah dengan si bilangannya dikurangi itu. Kalau di sini kan p-nya itu di sini 2, berarti ditambah dengan p. Tapi di sini kan tidak ada variabel k-nya, jadi tetap kita tuliskan konstan k-nya 3. Nah, setelah itu sigma di sini k sama dengan 1 sampai 2007. Baru kita gunakan sifat yang nomor 2. Sifat nomor 2, 3 dikali N-nya kan 2007 ya. N 2007 dikali dengan 3. Berarti diperolehlah nilainya itu adalah 6021. Kayak gitu. Paham? Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 itu sigma 2K dan untuk K-nya dari 1 sampai 8. Kalau ini bagaimana? Ini kan perkalian konstanta dan suatu fungsi. Berarti sifat yang nomor 3. Kita lihat batasnya dulu. Oh, batasnya udah dari 1 sampai 8. Berarti tidak ada masalah. Kita bisa langsung menggunakan sifat nomor 3. Berarti apa? Di sini keluarkan dulu duanya. Sigma K1 sampai 8 untuk K. Masih ingat rumus umum notasi sigma? Masih ingat ya? Kalau misalkan dia fungsinya K itu kita gunakan rumus apa? 2 dikali setengah N-nya itu 8 kan ya? 8 N ditambah 1, N-nya 8 ditambah 1. Ini masih ingat kan rumusnya itu? Setengah N ditambah 1. Kalau untuk yang fungsi K ya. Berarti di sini coret, kemudian 8 dikali dengan 9, itu 72. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ini bagaimana? Sigma untuk fungsi K kuadrat ditambah 5K dari K1 sampai 5. Kan ini penjumlahan dua fungsi, itu menggunakan sifat nomor 4. Kita lihat dulu batasnya. Batasnya dari 1 sampai 5. Berarti aman ya, kita langsung bisa menggunakan sifatnya. Ini artinya kan sama aja dengan sigma K kuadrat untuk K1 sampai 5 ditambah sigma untuk K1 sampai 5 untuk fungsi 5K. Kemudian yang ini kan K kuadrat, masih ingat rumusnya? Kalau ini kan dari sigma K itu setengah N dikali N tambah 1. Tapi kalau untuk yang ini bagaimana? Rumusnya apa? Masih ingat? Yang 1/6 N tambah
dikali 2N tambah 1 ya. 2N tambah 1. Nah, berarti kan kalau misalkan kayak gini, kita tuliskan dulu deh yang ini, karena ini kan masih kita bisa menggunakan sifat nomor 3. Berarti di sini tuliskan dulu 1 sampai 5 untuk K kuadrat ditambah 5 sigma K 1 sampai 5 untuk K. Nah, ini kan pakai rumus yang setengah N dikali N tambah 1. Nah, berarti di sini berapa? 1/6 dikali N-nya berapa? N-nya 5. 5 dikali 5 tambah 1, 6. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Oke. Ditambah 5 dikali setengah N-nya tadi 5, di sini 5 ya. Kemudian 5 tambah 1, 6. Coret-coret 3, coret-coret 1. Kemudian 5 ditambah 5 dikali 3 dikali 5, 15 dikali 5 itu 75. Berarti jawabannya itu adalah 130. Seperti itu. Paham? Paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 4, sigma untuk fungsi K kuadrat tambah 7 dari batasnya dari 5 sampai 5. Itu kita lihat sifatnya itu yang memenuhi yang mana? Yang nomor 6. Ketika batas bawah dan batas atasnya sama, itu hasilnya 0. Selesai. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, adik-adik, untuk soal nomor 5 bagaimana? Nomor 5 itu sifat-sifat yang memenuhinya itu adalah sifat nomor 5 ya. Nah, berarti kita jabarkan dulu ya. Batasnya kan dalam ya dari 1 sampai 12, jadi tetap kita tuliskan. Kemudian dijabarkan K kuadrat ditambah 2 dikali K dikali 3, 6K ditambah 9. Berarti baru kita menggunakan sifat yang keempat. Berarti sigma dari K 1 sampai 12 untuk fungsi K kuadrat ditambah, langsung aja ya, kalau 6K keluarkan 6-nya. Sigma K 1 sampai 12 untuk K ditambah sigma dari 1 sampai 12 untuk 9. Nah, dari sini berarti kita bisa menggunakan rumus umum notasi sigma yang untuk K kuadrat sama K. Yang tadi masih ingat ya? Di sini itu kalau K kuadrat 1/6 dikali N-nya 12. Kemudian N tambah 1, 12 tambah 1, 13. Kemudian 2N tambah 1, 2 kali 12, 24 tambah 1, 25. Kemudian ditambah 6 1/2, N-nya 12, N tambah 1, 13. Oke, ditambah, ini menggunakan sifat nomor 2 ya. Si N-nya 12 dikali 9. Oke, dari sini 12 bagi 6 itu 2. 2 dikali 2, 50 ya, 50 dikali 13. Kemudian ditambah 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 12 itu 36 dikali 13. Ditambah 12 kali 9 itu 108 ya. Nah, kemudian dijumlahkan. Ini 50 dikali 13 itu 650 ditambah 36 dikali 13 itu 468 ditambah 108. Nah, ditotalkan seluruhnya itu jawabannya adalah 222,6. Nah, 1226, sorry ya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita bahas soal selanjutnya yaitu sigma K kuadrat dari K-nya batasnya dari 7 sampai 13. Nah, yang pertama itu perhatikan dulu batasnya. Batasnya di sini kan 7 ya. Kita ubah dulu ke dalam 1 biar kita bisa menggunakan batas sigmanya. Nah, menggunakan sifat yang mana? Ketika kita mengubah batas itu sifat yang nomor 8. Biar K-nya itu 1, maka 7 dikurang 6 ya. Maka di sini juga harus dikurang 6 dan indeksnya juga harus ditambah dengan 6. Kalau kurang dari tambah, kalau tambah jadi kurang indeksnya. Nah, dikuadratkan jadi sigma K1 sampai 7 untuk K kuadrat. Jabarin ya. 12K ditambah 36. Kemudian sama dengan menggunakan sifat yang nomor 4. K1 sampai 7 untuk K kuadrat ditambah 12 sigma K1 sampai 7 untuk K ditambah sigma K1 sampai 7 untuk 36. Kemudian
Menggunakan rumus 1/6, N-nya itu 7, kemudian N tambah 1, 8, kemudian 2N tambah 1 itu 15. Nah, ditambah 12, 1/2, N-nya 7, dikali 7 tambah 1, 8, kemudian ditambah 7 dikali 36. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ini bagi jadi bersama-sama dibagi 2 jadi 4, 3, kemudian 15 sama 3, 5 kali 4, 20 kali 7, 140, ditambah ini coret ini 6 kali 7, 6 kali 7, 42, dikali 8 itu 336, tambah 252. Oke, kemudian dijumlahkan seluruhnya akan mendapatkan hasil 728 gitu. Oke, paham? Paham. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke, kita lanjut soal nomor 7, sigma 2K tambah 5 dari K 1001 sampai 1009. Itu bagaimana? Kita lihat batasnya aja udah nggak mulai dari 1 kan? Kita ubah dulu batasnya menjadi 1. Nah, gimana? Sama dengan sigma, biar dia 1 berarti 1000, 1 dikurang 1000 ya. Berarti ini sama dengan 1. Kalau di bawahnya dikurang 1000, di atasnya juga dikurang 1000. Nah, kemudian 2, K-nya itu juga diganti. Jadi K di sini dikurang, berarti K ditambah 1000. Kemudian ditambah 5 seperti itu. Nah, jadi di sini sigma K1 sampai 9 untuk 2K ditambah 2000 tambah 5, 2005. Menggunakan sifat yang keempat, berarti sigma K1 sampai 9 untuk 2K ditambah sigma K1 sampai 9 untuk 2005. Berarti kan di sini 2K. Ini kan sebenarnya bisa langsung di sini kan dituliskan, berarti 2 menggunakan rumus aja langsung setengah, N-nya 9 dikali 9 tambah 1, 10, kemudian ditambah 9 dikali 2005. Kemudian di sini coret-coret 90 ditambah 18.045. Kemudian di sini sama dengan 35 ya. 45. Sorry. Nah, berarti 90 tambah 18.045 itu 18.135. Seperti itu. Gampang? Gampang. Yuk kita bahas soal terakhir. Oke, soal terakhir, sigma 2K min 1 kuadrat untuk K 3 sampai 2015 dikurang 4 dikali sigma K kuadrat dikurang K ditambah 1 dari K 3 sampai 2015. Nah, kalau ini bagaimana? Kita jabarkan dulu ya ini. Kita lihat, sini kan batas mereka kan sama ya. 2015, ini jabarkan jadi 4K kuadrat dikurang 4K ditambah 1 ya. Nah, kemudian dikurang 4 sigma, 4-nya masukin ke dalam, 4 masukin ke dalam, jadi sigma K sama dengan 3, 2015, 4 dikali 4K kuadrat kan 4K kuadrat, dikurang 4 dikali K, 4K, 4 dikali 1 ditambah 4. Nah, sekarang kan sigmanya koefisiennya sama-sama 1, berarti ini sama aja artinya dengan K3 2015 karena mereka sama sigmanya batasnya. Maka di sini bisa digabungkan 4K kuadrat dikurang 4K ditambah 1 dikurang 4K kuadrat dikurang 4K ditambah 4. Nah, ini kan sama ini coret. Min 4, min bertemu min plus coret ya. Kemudian 1 dikurang 4. Iya, 1 dikurang 4 itu negatif 3. Nah, dari sini kalau kita bisa menggunakan sifat yang kedua, kita harus ubah dulu batasnya jadi 1. Jadi berapa? Biar 1 berarti 3 dikurang 2. Berarti di atasnya juga 2015 dikurang 2. Berarti di sini min 3 ya. Nah, ini nggak perlu ditambah dengan 2 karena di sini dia sudah mengambil variabel K-nya. Nah, berarti di sini apa? Sigma K1 sampai 2013 dikali negatif 3. Maka baru kita bisa menggunakan sifat yang kedua. 2013 dikali negatif 3 sama dengan min 6039. Seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, oke. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham terkait materi sifat-sifat notasi sigma? Insya Allah paham ya.
Jadi di sini yang perlu adik-adik perhatikan, pertama itu ketika menyelesaikan satu soal terkait notasi sigma, kita cek dulu batas bawahnya. Kalau batas bawahnya itu masih belum 1, ubah dulu menjadi 1 dengan menggunakan sifat nomor 8. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menggunakan sifat-sifatnya seperti itu. Oke? Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran dari Belajar ala Klinik Genius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman adik-adik. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Genius.